Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Syah dengan NIM 2023-31007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi pemutar musik sederhana dengan menggunakan implementasi disiplin software engineering dan pemodelan sistem UML dan DFD. Sebelum itu, seperti yang saya bilang tadi, perkenalkan nama saya Muhammad Akila Syah dengan NIM 2023-31007. Nah, masuk di awal, kita masuk dalam masalah. Masalahnya ini, user membutuhkan pengguna untuk mengelola koleksi audio pribadi secara mandiri. Jadi solusi yang kita ambil itu membangun aplikasi berbasis web yang memungkinkan manajemen file audio dan daftar putar atau playlist. Metodologinya itu kita menggunakan pendekatan waterfall atau sequential untuk menjamin kualitas setiap tahapan pengembangan. Nah, detail metodologi waterfall dan implementasinya. Nah, alasan kuat kenapa saya memilih penggunaan waterfall ini ada pertama kebutuhan statis. Fitur aplikasi pemutar musik sederhana, unggah, buat playlist, dan putar ini sudah sangat jelas dari awal dan kecil kemungkinan perubahan di tengah jalan. Yang kedua itu strukturnya teratur. Karena ini adalah proyek akademik atau dokumentasi saja, waterfall ini memudahkan pelacakan output di setiap tahap, misal DFD selesai atau baru buat wireframe. Yang ketiga itu ada efisiensi sumber daya, cocok untuk tim kecil karena fokus pada satu fase hingga selesai sebelum pindah ke fase berikutnya. Nah, implementasi tahapan pada kasus. Nah, requirement-nya ini mendefinisikan use case dan kamus data yang sudah dikerjakan. Desainnya itu membuat DFD fisik, ERD, dan wireframe yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Implementation-nya itu tahap pengkodean API, backend, dan UI atau frontend berdasarkan rancangan. Verification itu melakukan pengujian fungsionalitas fitur playlist dan maintenance. Penanganan bug setelah aplikasi digunakan pengguna. Nah, di sini kita juga menggunakan penerapan SWBOK, Software Engineering Body of Knowledge. Requirements, pendefinisian fitur utama sistem, desain, perancangan arsitektur data dan antarmukanya, construction, implementasi kode atau fase selanjutnya habis ini, dan quality, memastikan integritas data melalui validasi relasi. Nah, arsitektur sistem, DFD Physics Level 1. Di sini kita fokus untuk menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan secara teknis. Komponen fisiknya ada proses, diproses ada modul API autentikasi, API unggah, dan API playlist. Storage ada basis data SQL, metadata, dan server penyimpanan file atau audio binary. Alurnya di sini transformasi data dari input pengguna ke penyimpanan fisik. Ini bisa dilihat prosesnya, ini modul API unggah, modul front-end API, ada penyimpanannya. Ya. Kamus data. Struktur database ini ada tabel pengguna untuk menyimpan kredensial dan status sesi, ada tabel lagu untuk menyimpan metadata dan path file fisik, dan ada tabel playlist, header and detail mengelola relasi many-to-many antara lagu dan daftar putar. Integritas, penggunaan primary key dan foreign key untuk memastikan data tetap konsisten. Seperti lihat di sini kamus datanya ada tabel pengguna, lagu, daftar putar header, dan detail DP. Fungsionalitas sistem atau use case diagram. Aktornya ini hanya satu, yaitu pengguna. Nah, fungsi utamanya ini untuk memanajemen akun, login dan registrasi, memanajemen koleksi, unggah musik dan kelola koleksi, manajemen daftar putar, buat, tambah atau hapus lagu, dan pemutaran, kontrol dia. Bisa dilihat sini, pengguna bisa login, registrasi, unggah musik, kelola, ya. Detail perilaku atau activity and sequence diagram. Di sini activity diagram itu alur logika penggunaan saat menambahkan lagu ke dalam daftar putar, termasuk validasi duplikasi. Dan di sequence diagramnya itu interaksi teknis antara objek, UI, controller, database, storage saat proses penggunaan lagu berlangsung. Bisa dilihat di sini activity diagramnya dari skenario yang saya sebutkan tadi. User memilih daftar putar,
Tampilkan halaman edit, pilih lagu koleksi, klik tambah, dan ada verifikasi duplikasi, di mana jika sudah ada di daftar putar, akan error dan kembali lagi. Jika belum ada, dia akan simpan relasi dan update tampilan daftar putar. Nah, sequence-nya di sini. Pengguna pilih atau memilih file MP3, baru klik simpan. Baru di antarmukanya itu send request file data, baru di-upload, store file ke file storage. Ini return, notify success, bertampilkan lagu di koleksi. Nah, ini di sini itu ada juga insert metadatanya. Terjadi dalam sini setelah diupload, insert metadata ke dalam database SQL-nya atau data satunya. Nah, rencana pengujiannya nanti atau software testing ini kita menggunakan dua nanti. Ada black box sama white box. Black box testing ini menguji fungsi antarmuka tanpa melihat kode. Contohnya, setelah mencoba mengunggah file selain MP3 untuk memastikan sistem menolaknya sesuai skenario alternatif. Dan whitebox testing menguji logika internal dan integritas data. Contoh, ini memastikan relasi ID lagu di tabel detail DP ini benar-benar terhapus saat lagu di koleksi dihapus. Baru ada juga user acceptance testing atau UAT. Ini memberikan akses ke pengguna akhir untuk mencoba fitur pemutaran dan manajemen playlist guna memastikan sistem sudah sesuai ekspektasi mereka. Nah, rencana pemeliharaan atau maintenance. Ini ada tiga. Ada yang pertama, corrective maintenance. Di sini, memperbaiki kesalahan yang baru ditemukan setelah rilis, seperti glitch pada bila progres lagu. Ada juga adaptive maintenance, ini memperbarui sistem agar tetap berjalan lancar pada versi browser terbaru atau sistem operasi baru. Nah, terakhir ada perfective maintenance. Di sini kita menambahkan fitur berdasarkan masukan pengguna, misalnya fitur share playlist atau mode gelap di masa yang mendatang. Nah, jadi kesimpulannya ini, sistem telah dirancang secara komprehensif mulai dari kebutuhan fungsional hingga struktur fisik. Pemisahan penyimpanan metadata dan file fisik menjamin performa sistem yang optimal. Jadi langkah berikutnya itu, jika proyek ini akan dilanjutkan, ini mengimplementasikan codingan dan pengujian atau testing. Demikian presentasi saya. Saya izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.